Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Willy di sini. Pak Willy akan melanjutkan materi yang kemarin kita sudah bahas bagaimana listrik itu diciptakan. Sekarang kita akan bahas bagaimana listrik itu kemudian didistribusikan sampai ke rumah-rumah kalian. Sebelum kita mulai, Pak Willy harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja, kalian dalam keadaan yang sehat. Jika kalian dalam keadaan yang sakit, Pak Willy berharap, Pak Willy berdoa, semoga kalian cepat sembuh. Jangan lupa banyak beristirahat, makan makanan yang bergizi, dan jika perlu, kalian bisa minum suplemen. Sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk belajar bersama. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Kita akan bahas listrik bagian kedua. Ini adalah tema 4, bagaimana cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat listrik. Bagaimana proses penyaluran energi listrik dari sumber pembangkit listrik sampai ke rumah? Kita tahu listrik yang kita gunakan itu berasal dari pembangkit listrik yang dioperasikan oleh perusahaan listrik negara atau yang kita sering sebut PLN. Sebagian besar masyarakat Indonesia itu berlangganan listrik dari PLN. Listrik tersebut disalurkan melalui proses distribusi listrik. Nah, kita bisa lihat di gambar yang sudah Pak Willy sediakan. Kita akan mulai dari energi listrik itu diciptakan di electric generating station atau pembangkit listrik, bisa tenaga uap, bisa tenaga air. Kemudian listrik itu disalurkan melalui sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Itu biasa disebut sutet. Kalau kalian ke daerah Bantul, di sana ada tower yang dari besi, kemudian ada kabel-kabel yang panjang. Nah, itu adalah sutet. Nah, kemudian sampai ke stasiun penerima. Di stasiun penerima tegangannya diturunkan. Kemudian disalurkan lagi ke stasiun distribusi. Dari distribusi ini diturunkan kembali. Dari stasiun penerima atau receiving station itu tegangannya sampai 69.000 volt di stasiun distribusi, kemudian diturunkan kembali menjadi 12.000 volt. Kemudian dialirkan ke trafo-trafo pembagi, itu sudah turun menjadi 220 volt, seperti yang listrik yang digunakan di rumah-rumah kita. Nah, tegangannya yang berbeda, dayanya yang berbeda. Tegangannya itu 2200 volt, tapi dayanya yang berbeda. Ada yang 450 watt, ada yang 1.300, ada yang bahkan 12.000. Nah, itu yang dayanya yang berbeda, tapi tegangannya itu sama. Besok kalian SMP akan belajar apa itu daya. Daya itu adalah satuan energi per waktu. Kemudian apa itu tegangan, apa itu kuat arus, apa itu hambatan. Nanti kalian di SMP akan belajar di kelas 8. Sekarang kita hanya belajar bagaimana menyalurkan energi listrik dari pembangkit ke rumah. Nah, kita mulai dari pembangkit dulu. Di pembangkit ini listrik dihasilkan. Kemudian listrik itu akan dihasilkan dari generator itu sekitar 11.000 sampai 24.000 kilovolt. Untuk mengalirkan listrik sampai ke rumah kita dari pembangkit itu tentunya jaraknya cukup panjang, jaraknya cukup jauh. Maka perlu ada transformator penaik tegangan. Tegangannya diubah dari energi listrik yang dihasilkan di pembangkit listrik disalurkan melalui penghantar ke transformator penaik tegangan. Dari 24.000 kemudian dinaikkan menjadi 500.000 kilovolt.
500.000 kilovolt agar perpindahan arus listrik berlangsung dengan efisien. Makanya kemudian dinamakan tegangan ekstra tinggi karena dia sampai 500.000 volt, 500.000 atau 500 kilovolt atau 500.000 volt. Kita tidak mungkin memegangnya. Orang di sutet itu ketika ada rumah yang dilewati oleh sutet, maka aliran elektromagnetnya menjadi terganggu. Biasanya TV-nya menjadi tidak jernih atau orang yang di dalamnya itu biasanya sering mengalami sakit kepala karena aliran listriknya eee, listrik elektromagnet atau listrik biologis itu akan terganggu karena besarnya listrik yang mengalir di sana. Nah, setelah dari sutet dia akan masuk ke gardu induk. Gardu induk itu kita bisa lihat misalnya contohnya ada di Jalan Kaliurang atau Jalan Parangtritis. Nah, yang dari sutet itu kemudian akan diturunkan tegangannya menjadi 20.000 volt atau 20 kilovolt menggunakan trafo penurun tegangan atau step down. Nah, setelah di trafo induk atau di gardu induk, maka kemudian akan disalurkan ke listrik-listrik pelanggan melalui gardu distribusi. Kalian bisa lihat gardu distribusi yang lama itu ada di depannya Hotel Garuda atau parkiran Abu Bakar Ali. Di depannya itu ada dulu namanya gardu distribusi. Itu mengalirkan listrik ke trafo-trafo distribusi. Jadi yang di dekat-dekat rumah kalian itu namanya adalah trafo distribusi. Yang kalau meledak lingkungan sekitar kalian bisa mati listrik, itu adalah trafo distribusi. Dari yang 20.000 volt atau 20 kilovolt diturunkan menjadi 220 volt. Tentunya itu menjadi beberapa bagian kabel. Kalau kalian lihat kabel yang di jalan-jalan itu biasanya ada 4 kabel. Itu ada 4 kabel positif dan 1 kabel negatif dari 20.000 volt itu kemudian dipecah menjadi 4 sehingga masuknya ke rumah kalian menjadi 220 volt. Nah, itu distribusi jaringan. Nah, bagaimana cara kita untuk menghemat energi listrik? Tentunya yang pertama kita harus menggunakan listrik secara bijak. Kalau tidak digunakan ya dimatikan. Seperti lampu, televisi, kipas angin, AC itu kalau tidak digunakan ya dimatikan. Kemudian mengganti lampunya menggunakan lampu LED. Kenapa menggunakan lampu LED? Karena LED itu memakai daya yang lebih kecil, tapi cahaya yang dihasilkan lebih terang. Itu menggunakan LED. Kemudian mematikan alat listrik setelah selesai digunakan. Dan jangan lupa ketika kalian membuka kulkas, ya tutuplah pintu kulkas dengan rapat. Kenapa? Karena kulkas itu menahan udara dingin tetap di dalam kulkas. Ketika kalian menutupnya tidak rapat, udara dinginnya keluar, sensor yang ada di kulkas akan menganggap, oh di dalam ruangannya kurang dingin, maka dia akan menyala kembali untuk memompa freon mendinginkan ruangan tersebut. Sama juga dengan AC. Kalau kalian menggunakan AC, lebih baik gunakan ventilasi yang sedikit tertutup atau ventilasinya tertutup. Kenapa? Sensor di AC akan menganggap ketika ruangannya kurang dingin, dia akan menyala terus. Itu akan mengakibatkan pemborosan energi. Kemudian mencuci atau mensetrika baju itu sesuai dengan kapasitasnya. Kalau mesin cucinya itu 7 kilo ya jangan dimasukkan 10 kilo. Nanti mesin cucinya cepat rusak. Atau ketika kapasitasnya 7 kilo kalian hanya memasuki 2 potong pakaian. Jangan, karena itu akan boros. Demikian juga dengan setrika. Kalau kalian mau menyetrika baju ya usahakan kita sudah tumpuk beberapa
pakaian, jangan, "Oh, aku mau pakai seragam nih, aku hanya setrika seragam." Jangan, karena proses, pemanasan itu membutuhkan listrik yang banyak, seperti rice cooker, seperti dispenser, itu yang dia digunakan secara standby atau, eee, kita membutuhkan panas yang sewaktu-waktu, itu biasanya dia akan memakan listrik lebih banyak daripada kalian yang ketika mau, air panas, itu kalian baru menyalakan dispensernya, seperti itu. Itu bagaimana kita menghemat listrik. Kenapa? Karena ketika kita menghemat listrik, biaya yang digunakan juga semakin sedikit. Hemat, listrik, hemat biaya. Nah, kita akan, pelajari sedikit informasi. Ini adalah, inspirasi dari Pak Willy, namanya adalah Tesla. Kalian tahu sekarang Tesla itu adalah merek mobil. Ternyata Tesla itu adalah nama orang, namanya Nikola Tesla. Nikola Tesla ini adalah orang yang sangat pintar. Dia menciptakan energi nirkabel. Jadi, energi nirkabel itu apa? Kalau kalian tahu wireless charging, itu yang menciptakan adalah Tesla. Jadi pada tahun 1901, Tesla itu mendapatkan dana dari JP Morgan. JP Morgan itu adalah seorang pengusaha besar yang dia memiliki General Electric. General Electric itu adalah tempatnya, Thomas Alva Edison bekerja. Jadi si Tesla ini sebenarnya adalah bawahannya Thomas Alva Edison. Tesla ini juga yang menciptakan listrik bolak-balik yang lebih efisien dari listrik searah, ciptaannya Thomas Alva Edison. Nah, dia mendapatkan uang sekitar 2,1 miliar. Kemudian dia membuat sebuah gedung berbentuk jamur setinggi 185 kaki atau kalau dalam meter ya hampir 500 meter tingginya untuk mentransmisikan pesan, telepon, dan gambar dari kapal laut melintasi Samudra Atlantik menggunakan sinyal. Nah, sinyal ini ternyata yang juga digunakan untuk menemukan Titanic ketika tenggelam. Nah, selama pembuatan tower tersebut, Tesla ingin mengadaptasi untuk memungkinkan pengiriman daya nirkabel. Jadi, bumi itu dilapisi oleh ionosfer. Ionosfer itu adalah bagian dari atmosfer yang dia mengandung ion. Nah, Tesla ini ingin mengirimkan listrik sama seperti petir, tapi tentunya dengan, cara yang aman. Dia percaya bahwa di radio dan gelombang mikro, dia dapat menerangi kota New York dengan mentransmisikan jutaan volt listrik melalui udara. Tentu saja dengan model seperti petir. Namun rencananya ditolak karena rencananya cukup rumit, karena kalau ingin mentransmisikan listrik jutaan, kilovolt, itu akan sangat berbahaya jika mengenai manusia. Dia berspekulasi bahwa kalau uangnya yang dimasukkan ke rencana Tesla itu akan semakin banyak, maka perusahaan dia akan bangkrut. Kemudian Tesla meninggalkan proyek ini 1906 ketika menaranya kemudian dibongkar pada waktu 1917. Tapi sekarang teknologi nirkabel ini banyak kita temukan di ponsel-ponsel. Kalau kalian pernah lihat, ada ponsel yang kemudian ditempelkan di power bank dan dia bisa mengalir, itu adalah teknologi nirkabel. Sinyal HP yang kalian gunakan itu adalah teknologi nirkabel, di mana sinyal itu bisa mengalir dari misalnya kalian telepon dari Jakarta ke Jogja, itu sinyalnya akan ditembakkan ke ionosfer, kemudian akan diterima oleh orang yang ada di Jogja. Itu adalah teknologi nirkabel yang ditemukan oleh Tesla. Jadi ada satu kata-kata kalimat yang dikemukakan oleh Tesla. If your head could be turned up into electricity, it will light up the whole world. Ketika kebencianmu bisa diubah menjadi energi listrik, maka kebencianmu yang sangat besar itu bisa menerangi seluruh dunia.
Terima kasih. Kita sudah belajar bagaimana listrik itu diciptakan kemudian ditransmisikan. Jika kalian punya pertanyaan bisa langsung WA Pak Willy atau, kirim ke WA Group. Kita akan belajar lagi tentang teknologi-teknologi yang diciptakan oleh penemu-penemu besar yang mempermudah kehidupan kita. Pak Willy minta maaf jika ada kata-kata dan perbuatan Pak Willy yang salah. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Ya.